Suamiku, selamatkan aku. Memalukan. Apa suamiku menyelamatkanku? Anak pejabat tinggi. Tanpa malu, berikan ikat pinggang. Menyelipkan ke Gu Qingkan. Mempermalukan Gu Qing'an. Terpaksa menikahi saya. Kosong. Malam pertama. Menggunakan obat emas untuk pemerasan. Menarik perhatiannya. Memaksa Gu Qing'an nikah denganku. Si Tuyen. Kamu membuatku malu duluan. Setelah menikahimu, kamu memaksa dengan nyawa nenek. Upacara pengantin denganmu adalah kehinaan terbesar. Semuanya karena kamu. Baiklah. Bulan di langit luas. Awan dan bunga indah. Angin musim semi diam. Siapa ia tunggu? Bayangan indah. Awan menyapu bulan. Sejak saat itu, aku hancur. Penyakit membusuk, tubuhku hancur. Menderita parah, hidup hampir usai. Jika ada kesempatan hidup ulang, tidak akan seperti ini lagi. Tidak akan nikah tanpa cinta. Aku lahir ulang malam Gu Qing'an menikahiku. Kamu mendapat kesempatan baru. Dalam 3 bulan, kalau perceraian berhasil, kamu bisa tetap hidup di sini. Gagal perceraian, sistem akan menghapusmu. Aktifkan sistem ini. Setuju bercerai. Nikah ini atas perintah Kaisar. Kaisar memutuskan perceraian. 7 hari lagi, Kaisar memanggil kita. Terakhir bercerai. Selama 7 hari. Perlu direncanakan. Cara bercerai. Neneknya kritis. Sudah kirim Xiao Qiu dengan obat untuk nenek. Memaksa Gu Qing'an untuk tidur bersama hanya sekadar akting. Tapi kenapa nenek meninggal? Ada yang ingin bunuh nenek dan salahkan saya. Xiao Qiu, cek ruangan nenek. Rasanya Nyonya muda jadi berbeda. Si Tuyen, kenapa datang? Aku tidak akan menerimamu sebagai adik ipar. Pergi sekarang. Aku tidak mau punya kakak ipar bodoh seperti kamu, si Tuyen. Berani memaksa kakakku. Besok rebut kendali kakak ipar. Si Tuyen, kamu menolak memberikan jindan. Pergi sekarang juga. Jangan mengganggu. Nenek belum minum jindan sampai sekarang. Penyakitnya sudah parah. Wakil Jenderal Chu, kenapa mengusirku? Menyembunyikan sesuatu. Yang bersalah itu kamu, si Tuyan. Kamu hanya ingin aku menikahimu. Kamu pakai bajumu untuk menjatuhkanku. Seperti kamu, semua bisa dilakukan. Aku tidak akan main-main dengan nyawa nenek. Jindan sudah dikirim lewat Xiao Qiu. Fiao Xiu, Jindan kasih ke siapa? Sudah berikan. Ini jindan dari Nyonya Situ untuk nenek Gu. Serahkan padaku. Kamu pulang dulu. omong kosong. Xiao Qiu pribadimu. Pasti kamu ajarkan ini. Kalian berdua berkolusi untuk menuduhku. Si Tuyen taruhan nyawa. Pil emas. Pasti ada pada Chu Feier. Tidak bisa. Sekarang, Serahkan pil emas. Aku sudah berkata, pil tidak di sini. Tidak ditemukan di tubuhku. Pil ada pada Chu Feier. Ternyata kau tidak pernah percaya. Keputusan berpisah benar. Ulangi, serahkan pil. Gu Qing'an. Kata terakhirku. Nyawa nenekmu, apakah kau akan menyelamatkannya atau tidak? Tergantung padamu.
Wajahnya terlihat cemas. Jindan disembunyikan olehnya. Jangan bohong padaku. Kalau terjadi apa-apa pada nenek, kamu harus ikut mati. Terungkap. Aku tak bisa pakai ini buat usir si Tuyan. Menikah ke jenderal. Kak Gu, jangan tertipu si Tuyan. Fei Er, kalau kamu nggak nyembunyian Jindan, aku akan membersihkan namamu. Ju Fei, kamu menyembunyikan Jindan. Mana? Tunggu sebentar. Oh, Ibu. Cepat, beri nenek. Lihat menantuku. Nana, ini kesalahan Mama. Yander mesti anterin Jindan ke sini. Aku salah sangka sama dia. Anak baik. Maaf ya nenek ganggu malam pertama kalian. Apa dengan luka di bau kamu? Aku neneknya. Ibunya ceroboh sehingga terluka. Tidak masalah. Dia maafkan semua. Dukung aku. Saya punya obat luka yang bagus. Kingpan. Segera bawa. Oleskan pada Yander. Jangan sampai ada bekas luka. Aku capek. Mau istirahat. Silakan keluar. Nenek tersayang. Yander permisi duluan. Istirahatlah. Kakak Gu, cedera itu karena aku. Cari waktu untuk jemaskan ke kakak Gu. Berikan obat padanya. Ini sebagai permintaan maafku. Ada siapa? Gu Qingkan. Kok bisa datang? Ini obat dari nenek buat kamu. Oh, terima kasih. Sebentar lagi, saya jelas bedakan budi dan dendam. Kamu selamatkan nenekku. Terima kasih, tapi kamu pakai cara kotor memaksaku menikahimu. Aku tak lupa hal ini, termasuk malam ini. Aku tidak akan tidur denganmu. Jenderal, istrimu malah menguncimu di luar. Bukan begitu. Dia minta tidur denganku, aku tolak. Nanti lihat. Malam ini, minta 10 kali. 100 kali. 1000 kali, iya. Nyonya, kamu usaha agar jenderal masuk. Sekarang dia di pintu. Kenapa tak biarkan dia masuk? Xiao Qiu, ingatlah. Dari sekarang, aku tak mau tidur dengan jenderal lagi. Dia tidak boleh masuk ke kamarku. Apa-apaan? Sudah ingat? Akhirnya kamu sadar dan tidak lagi mengejar jenderal. Dulu, aku benar-benar keliru. Sekarang, aku sudah paham. Seorang wanita harus mandiri untuk bahagia. Bahkan tanpa pria. Bisa menjalani hidup dengan baik. Hidup ulang, aku akan pisah. Mengubah nasib buruk. Kak Gu, dengar penjelasanku. Barang terlarang. Jebakan si Tuma dan pelayannya. Cuk Fair. Bukti jelas, tapi tidak menyesal. Kak Gu, aku tidak bohong. Tolong ingat kakakmu. Jangan bicara soal kakakmu. Kakakmu hebat. Pendamping setia. Mempercayakanmu padaku. Menerima kamu. Tapi,
ingin menjatuhkan si Tuyan. Hampir membunuh nenek. Lain kali, diselidiki cukup. Lain kali, tidak ditoleransi. Si Tuyan itu, kenapa dia tidak minta aku tidur dengannya? Malam sudah lewat. Kok dia belum datang? Ya, Pak Jenderal. Sudahlah, sepertinya Ibu tidak akan minta Anda ke kamarnya malam ini. Cuma tipuan sulit didapat. Dia pakai cara jahat buat memaksa aku nikahi dia. Ada kesalahpahaman soal Jinden, tapi dia emang pengen hati jenderal ini. Ya, sekarang dia pasti mikirin cara baru. Besok kamu terus cari tahu. Baik. Lusa acara tembakau. Hadiahnya Yuzu. Ini penting biar aku bisa pergi damai. Aku harus dapat ini. Hei, Nona. Jangan ikut lagi. Dasar. Astaga. Bernie! Masih luka kok keluar? Obat sudah dipakai. Luka udah sembuh? Aku nggak sadar. Tidak cermat. Apa gunanya matamu, Jenderal? Tadi Anda tak menginstruksikan saya untuk memeriksa lukanya. Kalau dia terluka, menyebar, saya sakiti nyonya. Cepat cari tahu. Ah, Bagaimana ini, Peter? King kan gak dengar alasanmu. Kalau suatu hari beneran pilih si Tuyan, kekuasaan rumah tangga pasti masuk ke tangan si Tuyan. Tenang saja, kakak. Ada kontes panahan. Kakakku suka wanita yang bisa tempur bareng. Hal ini, si Tuyan gak bakal bisa kalahin aku. Katakan. Suara hem-hem hahei. Dia ngapain di kamar? Gak tahu dia ngapain. cuma dengar suara hem-hem hahei. Pasti lagi nyiapin tipu muslihat buat paksa jenderal. Kontes panahan mulai, ayo kita pergi. Oh, Tiap tahun, juara panahan Jenderal Go. Yang kedua, Letnan Chu. Tahun ini, tanpa kejutan, mereka berdua akan mendapatkan posisi. Insiden Jin dan membuat Gu tidak suka padaku. Harus manfaatkan peluang. Si Tuyan, kenapa kamu datang? Aku datang untuk lomba panahan. Sin, ibumu adalah prajurit. Kamu tak pernah latihan dan tinggal di rumah. Kamu paham panahan. Aku yakin kamu hanya ingin tampil kuat di depanku. Panah bisa melukai. Jin. Apakah tadi dia melewati aku begitu saja? iya, Pak Jenderal. Dia tak dengar. Dia tak lihat. Hanya trik untuk menangkap. Lomba mulai, peserta pertama. Yang pertama, Si Tuyan, aku besar di kamp militer. Ini markasku. Jangan buat masalah. Akan malu nanti. Iya. bersyukurlah. Ju dapat 10, 9, 8. Jenderal Gu berikutnya. Jenderal Gu mendapat skor 10,
9. 9. Giliran berikutnya. Istri jenderal. Jangan sebut istri jenderal. Hari ini saya hadir dengan nama asli Situ. Namaku adalah Yan. Kamu hanya mengandalkan status istri jenderal. Kamu mempermalukan keluarga jenderal. Tahu diri saja. Menyerah saja. Upacara hari ini standar kerajaan, bukan tempat main-main. Kalau tidak bisa, hentikan. Tidak ada yang terkena. Kalau begitu, hukuman militer buatmu. Oh, Nggak paham, Busur. Jangan buang waktu. Hukuman militer kejam banget, apalagi kamu cedera. Situ Yan, hari ini kamu masuk tegak keluar tergila. Tunggu dulu. Lucu, terbuka aja nggak kena, apalagi tertutup. Tembak mata tertutup. Tidak mungkin. Bahkan aku takut mencobanya. Kalau dihukum militer, aku ganti dia. Nggak ada yang kena, bawa dia. Hukuman militer. Situ Yan, menembak berarti membidik papan sasaran. Tidak ada yang mengenai. 0 poin. Salah, Po. Aku lupa jelaskan aturan menembak. Panah harus di papan sasaran. Tidak disebutkan harus di sasaran spesifik ini. Istri jenderal, apa artinya ini? Lihat belakangnya. Istri jenderal dengan 3 panah mengenai 6 pusat sasaran, 6 skor sempurna, dan memecahkan rekor. Rekor pecah juara. Tidak mungkin. Dia, Situ Yan, biasa wanita yang hanya peduli kosmetik, bagaimana bisa ahli menembak? Tidak disangka, dia sangat hebat. Gelar Nyonya Jenderal sangat pantas. Tidak sulit. Cukup sering berlatih setiap hari. Ibu bilang, menembak, bukan mata. Mendengar. Dengar suara. Tentukan lokasi. Kekuatan besar. Serangan mantap. Pertandingan sudah usai, segera umumkan hasil dan beri hadiah. Juara pertama, Nyonya Jenderal. Nona Situ Yan. Posisi kedua, Jenderal Gu. Selamat. Luar biasa. Semakin dekat dengan tujuan. Ada kesalahan. Hadiah utama adalah panah emas. Hadiah untuk Jenderal Gu. Menakjubkan. Tidak menyangka si Tuyan bisa menembak. King An pasti sekarang lebih menghargainya. Apa hebat menembak? Si Tuyan tidak akan paham arti saudara Gu bagi saya. Memenangkan hati pria. Mulailah dari memuaskan perutnya. Temukan cara menyenangkannya. Manfaatkan kesempatan mendapatnya. Anugerah Kaisar, kamu harus makan. Kamu! Aku buat sendiri agar dia tahu ketulusanku. Miss, Anda tak pernah masak sebelumnya, apalagi membuat kue ini. Biar saya yang melakukannya. Aku lakukan sendiri. Miss, serahkan padaku. Apakah benar? Karena Jenderal kehilangan akal? Tidak. Kamu akan tahu. Apakah membuat kue ini begitu sulit? Kamu. Perempuan licik. Ahli memikat pikiranku padanya. Pak Jenderal, Bu sedang membuat kue kesukaan Anda. Aku sudah bilang, dia selalu mengabaikan saya.
perhatianmu. Oh. Pak Jenderal, kue buatan tanganku. Coba cepat. Perempuan ini masuk dapur demi saya. Tangannya luka. Dulu dia merawat tangan dengan cermat. Cuci dengan embun tiap hari. Ini niat tulus Nyonya. Aku akan mencicipinya. Setelah makan, rayuan dan yuzu bisa didapat. Sepertinya dia sangat ingin agar aku memakannya. Mungkinkah tart kurma bermasalah? Si Tuyen, kamu menambahkan sesuatu ke tart kurma. Minta aku makan. Masuk kamar pengantin, kan? Tidak, Jenderal, kamu salah paham. Salah paham. Siapa yang tidak tahu kamu jenderal? Aktingmu sudah berakhir. Mulai paksa tanpa izin. Paksaan kasar. Nyonya, kamu tidak perlu begini. Aku juga. Tart kurma ini baik dan enak. Jenderal, tidak peduli. Aku dulu bagaimana? Pikirkan, sejak kita menikah hingga sekarang, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu. Kan? Saya tak pernah lakukan apapun. Melampaui norma, kan? Jenderal. Nyonya tak pernah menyakitimu. Dia selalu seperti itu, mengabaikanmu. Ajin. Pak Jenderal, di hati Yan sebenarnya, Anda terbaik dalam panahan. Cuma keberuntungan Yan waktu itu. Sudah berhasil. Besok temui Kaisar, tinggal 1 hari. Saya bisa ajukan cerai. Ajin, katakan Nyonya nggak peduli padaku. Hah? Nyonya sudah berubah, Pak. Sekarang lebih lembut, nggak keras kayak dulu. Perasaan Nyonya buat Anda malah makin bertambah. Masuk istana untuk syukur Kaisar. Sesuaikan di depan Kaisar. Puji dia. Kakak Gu, aku bawa kue kacang merah kesukaanmu. Bawa pulang, sudah kenyang. Nyonya sendiri yang memasaknya loh. Terlalu berlebihan. Si Tuyen brengsek. Dia justru bikin kue buat menggoda King An. Si Tuyen makin pandai, nona besar. Giliranmu bertindak. Aku bisa bantu apa? Siapkan baju-baju jelek buat dia. Malukan dia di depan Kalau begitu, dia akan diusir dari rumah jenderal. Dia akan diusir dari rumah jenderal. Nona, kamu mau pakai baju sutra pink atau bordir hijau hari ini? Pakaian tidak pantas. Larang masuk istana. Kamu bencana bagi rumah jenderal. Kamu bencana bagi rumah jenderal. Dulu dia diseret keluar dari aula karena baju yang terlalu norak. Kali ini harus lebih waspada. Apakah bisa cerai dengan damai? Semua tergantung langkah ini. Ini semua terlalu norak. Bawakan aku baju sederhana dan anggun. Hamba hormat. Kaisar 1000 tahun. 1000 tahun lebih. Istri hadap Kaisar. Kaisar 1000 kali hidup. Baju sesuai selera saya. Tahu aku suka warna polos. Menangkan aku. Angkat wajahmu, si Tuyan. Penampilan pas. Penampilannya lebih baik dari rumor. Setelah masukku, apa pelajaranmu? Lapor Raja. Saya belajar beberapa buku. Apa buku yang kamu baca? Ceritakan. Saya mempelajari Song Sintong. Buku soal 7 dosa wanita fatal. Namun juga mengurangi batasan pada wanita. Dorong wanita kuat dalam mimpi hidup. Apa harus tinggalkan? Lepaskan pikiran. Jangan terjebak lama. Dunia luas.
Mendapat wawasan, sepertinya Ibu Situ sudah benar-benar menyadari kesalahannya dan telah membuat perubahan besar untuk saya. Paksa nikah. Aku maafkan dia. Mulai sekarang, mari kita hidup damai sebagai pasangan. Jenderal Gu, Anda beruntung punya istri baik. Syukur Kaisar. Syukur Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Kaisar, pangeran mahkota kritis. Sama seperti dulu, Pangeran Mahkota Kritis hari ini. Inilah kesempatan terakhir untuk bercerai dari Gu Qing'an. Syukurlah, saya sudah siap. Di mana dokter kerajaan? Dokter, katakan! Dokter pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya, mengatakan bahwa tak ada harapan lagi. Berlebihan. Kaisar, tenanglah. Bangun, anakku. Hah? Yang mulia, Pangeran Mahkota lelah dan sakit. Kami sudah berusaha, tetapi masih dalam kondisi koma. Pangeran Mahkota tak sembuh, Anda mati bersama. Butuh penanganan cepat, atau saya tak bisa apa-apa. Yang mulia, Bisa menyembuhkan putra mahkota. Jangan bicara sembarangan. Bukankah kamu sudah lebih bijaksana sekarang? Kamu ingin membuktikan diri. Tahu waktu yang tepat. Ini istana, bukan markas. Tidak ada yang bisa membantu. Kamu wanita, kamu paham obat? Sungguh. Berni! Yang mulia, tenanglah. Bisa menyembuhkan putra mahkota. Pasti bisa menyembuhkan. Mohon izin untuk mencoba. Situ Yan, beraninya kamu. Hidup mati putra mahkota. Masa depan kerajaan dipertaruhkan, tak ada yang bilang kamu ahli. Tidak mungkin percaya bahwa dia, seret wanita sombong ini keluar. Dipatuhi. Yang mulia. Ubah keputusan Anda. Terima hukuman Nyonya. Anda. Hebat, Situ Yan. Kamu abaikan perkataanku. Kamu hina Pangeran Mahkota. Aku bunuh kamu. Situ Yan, masih peduli aturan moral. Kamu sadar nggak? Kamu sebenarnya istri siapa? Kamu kelewatan. Beraninya kamu hina pangeran mahkota. Ini rendahkan adab kerajaan. Dieksekusi di tempat. Mohon ampun, Yang Mulia. Kenapa pangeran belum bangkit? Meski Nyonya salah hari ini. Berdasarkan jasa saya melayani kerajaan, Tolong ampuni dia. Siapapun meminta ampun untuknya, mati bersama. Matilah bersama-sama. Jenderal Gu, kalau kamu hentikan lagi, keluarga Gu takkan selamat. Ampuni kami. Jenderal, saya paham. Tidak perlu lindungi saya. Jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Seret keluar. Pangeran, sadarlah. Pangeran sadar. Pangeran sadar. Pangeran Mahkota sudah bangun. Kenapa masih duduk di kakinya? Jangan bilang. Kamu ingin menciumnya. Apu. Situ Yan, dengarkan aku. Kamu adalah istri saya, Gu Qing'an. Tak lama kamu bukan istriku. Hormat kepada Pangeran Mahkota. Yang mulia Bapak, dia menyelamatkan putra Anda sebagai putra Anda. Ampuni dia. Silakan bangkit. Kamu telah melawan kehendakku. Karena kamu menyelamatkan Pangeran Mahkota, dosa dan jasamu setara. Apa yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya. Untuk Yang Mulia Kaisar, hamba wanita, meminta dekrit Kaisar. Oh, dekrit apa? Mohon Kaisar, aku butuh surat cerai. Apa yang kamu maksud? Kamu ingin cerai? Betul, ingin menceraikanmu. Anda minta nikah ke Gu. Anda juga minta cerai. Anda pikirkan apa? Serius mau cerai? Saya yakin ingin cerai. Saya pakai cara curang masuk keluarga jenderal. Sadarkah sudah salah? Saya kembalikan martabat dan kebebasan Anda. Situ Yan. Anda tak ingin cerai denganku. Ini semua adalah rencana Anda. Tidak, saya ingin cerai. Lepaskan saya. Lepaskan saya.
Jenderal Gu. Hormati Nyonya Situ. Dia adalah istri saya. Tak lama lagi bukan istriku. Oke, pangeran baru bangun. Dia butuh istirahat. Surat kekaisaran tiba, pulanglah. Terima kasih, Yang Mulia. Si Tuyan, kenapa Anda ingin cerai, Gu Qingkan? Bukankah ini yang kamu inginkan sejak awal? Kami memang terpaksa. Saya telah lapor Kaisar. Dulu aku rusak namamu. Kenapa tidak bisa berdamai? Jenderal Gu, surat kerajaan tiba. Gu Qing'an, apa masalahmu? Rusak surat kerajaan berarti hukuman mati. Si Tuyan, aku ingin cerai damai. Mustahil. Kenapa tidak bisa Belum ada malam pertama. Lakukan sekarang. Kaisar memutuskan cerai untuk si Tuyan. Kakak ipar. Pasti bajunya yang jadi penyebabnya. Kaisar setuju si Tuyan tidak bermoral. Tidak pantas untuk sekawan Gu. Ayo, sekarang kita pastikan dia diceraikan. Berangkat. Sekawan Gu, kalian lagi ngapain? Si Tuyan. Dasar si Tuyan. Nyali lu besar banget. Kan udah ada perintah Kaisar buat cerai. Malah nyari-nyari sekawan Gu. Dasar si Tuyan. Di bawah langit biru, gimana bisa cewek kayak kamu berani ngelakuin hal-hal gak bermoral begini? Kamu benar-benar meremehkan kami, melakukan perbuatan hina di hadapan kami, dan merusak dekret suci. Melawan atasan, hukuman mati. Mohon pertimbangkan. Si Tuyan selamatkan pangeran pakai cara curang. Strategi licik membuat saudaraku cemburu dan berdosa besar. Si Tuyan tidak segan menggunakan cara apapun untuk cinta. Sebelumnya tuduh King An, kali ini juga. Pasti dia sengaja menggunakan metode keji ini untuk menarik perhatian King An. Penyebab utama masalah. Bicara ngawur. Saya sendiri yang meminta dekret ini. Saya pasti ingin berpisah darinya. Masih membandel. Bunuh si Tuyan saja. Keluarga Gu kami hancur karena si Tuyan. Jangan. Istai, suaminya paham. Baru sadar. Semua yang telah kamu lakukan, strategi licik membuatku cemburu. Tidak mau berpisah. Apu. Gu Qing'an. Saya. Aku ingin berpisah denganmu. Itu mustahil. Kalau kamu sungguh mau berpisah, kenapa kamu rela berisiko nyawa demi menyelamatkan nenekku? Karena di rumah keluarga Gu, nenek satu-satunya yang baik padaku. Kenapa kamu lakukan itu di hadapanku? Kamu tunjukkan luka bahumu padaku. Itulah dia. Kamu mengamati dari luar pintu. Kenapa kamu alihkan perhatianku saat upacara? Kenapa kamu membuat kue merah kesukaanku dan memakai baju polos kesukaanku? Abu. Benar. Aku tak mau menjelaskan. Aku ingin berpisah. Nyonya. Aku paham. Gu Qing'an. Di sini, Nyonya. Selalu di sini. Di antara semua orang ini, tak ada yang bisa benar-benar memahami. Yo. Kalian terlalu sombong. Kami masih ada di sini. Merusak dekret dan bertindak tidak pantas. Penghinaan kepada kekuasaan Kaisar. Menurut saya, rumah jenderalmu layak dihukum. Siapa berani menyakiti orang saya? Hormat Pangeran. Kirim pesan ke Kaisar. Saya telah sobek dekret ini. Tapi, Tapi apa? Siapa yang berani menentang perintahku? baiklah. Nona Situ, belum ketemu lama. Apa kabar? Nona Situ, saya tahu kamu ingin cerai. Tapi kalau aku yang merobek dekret ini, maka surat cerai ini tidak sah. Kamu tidak bisa bercerai. Mohon maaf. Menolongmu. Tidak bisa bercerai. Cerai, aku tak bisa tolongmu. Bisakah kamu memaklumi posisiku? Pangeran Mahkota. Dia bukan Nona Situ. Dia adalah istri saya. Jenderal Gu, soal saya dan Nyonya Situ. Jangan campuri urusan ini.
Yang mulia, dia adalah istri saya. Meski Anda mulia di depan saya, hindari istri saya melanggar aturan. Gu King Kan, perceraian segera tiba. Yang mulia, jaga martabat Anda dan urusan kami, privasi kami, jangan ikut. Antara saya dan istri, pertengkaran kecil kami tak seberapa pentingnya. Setelah sulit, kami perbaiki semua. Hidup kami akan damai kelak. Jangan lakukan. Jika benar ingin membantu, selesaikan kebaikan Anda. Pulang sekarang. Lapor Kaisar soal surat. Urusan saya tak perlu campur tangan. Nyonya Situ, saya permisi dulu. Nanti setelah selesai, saya akan kembali. Betul sekali. Silakan pergi, Yang Mulia. Gu King Kan, hingga kapan kamu akan terus berisik? Kak Gu, kamu sudah tahu siapa dia sebenarnya? Dia adalah wanita dengan karakter rendah. Suruh dia cekikil dari rumah Gu. Iya banget. Dengar ini, Chofair. Lebih baik kamu hormat sama aku. Istriku itu nyonya rumah di sini. Keluar dari Gu sekarang. Cepetan keluar dari rumah Gu. Gimana dong? Bagaimana cara mencapai perceraian damai? Akhirnya dapat surat penting. Siapa sangka dia sobekin surat itu? Nyonya, Kenapa datang? kita pasangan suami istri. Kita tidur bareng. Ajin, cepet siapin kasur. Gak setuju. Lemparin dia keluar. Ajin, bawa dia masuk. Lemparin dia keluar. Masukin, keluarin. Masukin, masukin, masukin. Jenderal, mau dimasukin atau dibuang? Bawa masuk. Bawa. Aku nyonya muda. Aku yang buang. Nyonya, Lepas dari sini. Ayo. Hara. Pak Jenderal, kita dikeluarkan lagi. Ajin, kamu gak ngerti perempuan. Nyonya, nyatakan perasaanmu. Apa tujuannya? Pikir lagi. Xiao Qiu melempar keluar. Bawa masuk, buang keluar. Ulangi. Jenderal membawa masuk atau membuangnya? Bawa masuk. Baik. Nyonya ini. Lempar sendiri. Nyonya, Keluarlah. Jenderal. Suami, kayaknya kita lagi dikunci di luar sama istri. Hakim, kamu gak ngerti perempuan. Istai, tunjuk perasaan. Maksudnya apa? Kita berdoa. Ada apa sih pakai 2 selimut? Istrimu pasti mau ngasih 1 selimut buat aku. Makanya dia ngelempar selimut ini. Tapi lo juga di luar. Karena dia salah paham sama aku. Istri pasti mikir aku nggak mau bagi selimut sama dia. Makanya dia marah. Dia keluarkan aku. Pokoknya, iya, salahku sendiri. Beneran? Beneran? Apalagi? Setengah bulan berlalu. Kesempatan cerai hilang. Apa kesempatan lain yang ada untuk berhasil bercerai dengan Gu King An? Runtuhan aula sama dengan tanda leluhur. Leluhur tolak wanita masuk Gu dengan cara salah.
Si Tuyen, penyebab sial. Pergi sekarang. Benar juga. Upacara besar sebentar lagi. Sebelumnya, hari nenek moyang. Aula runtuh. Gu Qingkan, anak patuh. Dia pasti merasa saya bencana. Memanfaatkan kesempatan untuk mengusir dan bercerai. Setengah bulan tanpa tidur tenang. Dapat kesempatan. Saya bisa tidur tenang. Ya, betul. Jenderal, kita tidak akan menunggu di pintu Nyonya sampai pagi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, bukankah Anda akan sedih? Larut malam amarah Anda sudah reda. Waktunya istirahat. Ayo istirahat. Suamimu. Kamu ingin aku tinggal. Pura-pura marah. Itu kan, nunggu aku bujuk. Kenapa kamu datang? Aku salah. Kamu salah apa? Salahku membuatmu marah. Masuk sendiri, bawa selimut. Membuat hubungan kami dingin. Nona, ampuni aku. Mari tidur lebih cepat. Gu Qingkan, lagi ngapain? Nona, Kamu ini pemain hati. Keluar! Pergi sekarang. Suamiku, kenapa kamu diusir keluar lagi? Nyonya lelah, saya tidak ingin mengganggu. Aku paham. Pak Jenderal. Sangat cepat. Si Tuyen brengsek. Dia menggunakan tipu muslihat membuat saudaraku tergila-gila. Saudaraku melindunginya di depannya. Gimana toh? Gu Qing'an melindungi si Tuyen, sulit mengusirnya dari rumah Gu. Tenang aja. Upacara besar keluargaku sebentar lagi. Biarkan si Tuyen mengatur upacara. Kalau begitu, bukankah hak kontrol rumah tangga saya akan hilang? Tidak boleh. Saya tidak mau. Kakak ipar, dengarkan saya. Saya sudah tahu semuanya. Hari upacara, tengah hari, gempa bumi, ruang leluhur runtuh. Saat itu, arwah nenek moyangku hadir. Gak ngaku cucunya. Biarkan kakakku mengusirnya. Kakak ipar, gak mau lepas. Baiklah. Tetap kamu urus. Nenek, kali ini kenapa tidak diserahkan pada Yan Er? Kakak ipar sudah lelah. Gantian kali ini. Baru masuk keluargaku kan? Tubuhku kurang fit. Kalau adik ipar ingin mengurus acara kali ini, ya sudah, biar dia yang ngurus. Qingkan, menurutmu gimana? Nyonya pasti tahu. Aku menjaga bakti, urus penghormatan. Pasti dia mau bikin aku suka. Kalau Nyonya udah punya niat baik gitu. Lebih baik, biarkan dia urus. Aku bakal bantu di samping. Aku akan membantu di sisi. Kata kalian,
jatuh ke perangkap sendiri. Menjerat diri sendiri. Kali ini pasti bisa mengusirmu. Nyonya, kali ini Mana? Yan Er akan kembali menyiapkan. Ajin, apakah dia benar-benar melewati saya lagi tanpa berkata? Jenderal, Nyonya, Para leluhur terhormat, arwah-arwah surgawi, berkahi keluarga Gu agar sejahtera. Lindungi keturunan Gu agar sehat, agar kehormatan keluarga Gu. Jam 3 siang. Sudah waktunya. Jenderal, Nyonya, ada masalah besar. Kuil leluhur telah roboh. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Pasti para leluhur menunjukkan keajaiban mereka karena mereka tidak setuju. Runtuhnya kuil leluhur adalah bukti terbaik. Betul. Tahun-tahun lalu, aku urus semuanya. Tidak pernah ada masalah apapun. Kenapa tahun ini jadi tugasmu? Aula leluhur ambruk. Apa artinya ini? Leluhur tidak mengakui kamu. Kamu tidak pantas jadi istri King An. Keluar sekarang. Kakak ipar benar. Nenek moyang tidak suka caraku masuk keluargaku. Akhiri pernikahan ini. Kamu paham, si Tuyan, King An. Dia minta cerai, tanda tangani dokumen. Kakak ipar, kenapa kamu bicara seenaknya? Gempa bumi adalah bencana alam. Bagaimana mungkin ini menjadi kesalahan Nyonya? Tidak setuju, Nyonya. Ini bukan kesalahanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini kesalahanku. Jika tidak usir si Tuyan dari Gu, leluhur tidak akan damai. Benar, Gu King An. Hormatmu filial terkenal. Ikuti peringatan leluhur, usir aku. Nyonya tidak perlu tanggung ini untukku. Apa tanggung jawabku untukmu? Para leluhur yang terhormat, kesalahan anak durhaka, King An, kurang perawatan, aula ambruk, King An dihukum. Harus dihukum. Kakak Gu, bagaimana mungkin ini kesalahanmu? Semua ini kesalahannya si nenek moyang menolaknya. Si Tuyan cepat ajukan perceraian. Ya, King Kan, jangan bawa semua kesalahan itu sendirian. Kamu benar-benar tidak bersalah. Ini semua salahku, King Kan. Tulis surat cerai, aku pergi dari rumah Gu. Karena aku, bencana besar terjadi. Berikan hukuman keluarga. Astaga! King Kan, kenapa kamu masih belum paham? Nenek moyang marah, jadi tempat itu ambruk. Mereka tidak kecewa padamu. Kalau kamu bercerai denganku, semuanya akan beres. Kamu paham kan? Kenapa kamu menderita? Istriku, aku tahu semua yang kamu lakukan demi aku. Aku mengerti niat baikmu untuk bercerai. Istriku mencintaiku. Tidak mungkin aku biarkan istriku salah. Berhenti. Si Tuyen, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu kasihan King Kan? Perceraian gagal lagi. Sekarang harus apa? Jenderal, aula runtuh, pelayan terperangkap. Bagaimana? Jenderal! Nyonya! Tolong, selamatkan suamiku. 3 anak butuh rawat. Keluarga tidak boleh kehilangan tulang punggungnya. Tolong, selamatkan putraku. Dia satu-satunya anakku. Runtuhkan aula untuk selamatkan mereka. Keluarga Gu tidak setuju. Runtuhkan aula ini. Bukan hanya menyelamatkan orang. Alasan perceraian dan menghormati nenek moyang. Kirimi kalian ke sana, runtuhkan aula.
Meruntuhkan begitu saja? Ada aturan. Jangan diruntuhkan. Penghinaan terhadap nenek moyang. Si Tuyan, ini akibat ulahmu sendiri. Kak Gu, dia tidak hormat kepada yang lebih tua. Berani hancurkan aula leluhur. Penghinaan besar kepada nenek moyang. Kak Gu, ceraikan dia. Nyonya, tolong. Selamatkan suamiku, Nyonya. Tolong selamatkan putraku, Nyonya. Tolong selamatkan adikku, Nyonya. Si Tuyan, tetap pada pendapatmu. Bilang meledakan, kamu pengkhianat keluarga Gu. Aku panggil semua keluarga Gu. Hari ini, lenyap dari keluarga Gu. Bawa. Kirim orang. Bawa ke ruang leluhur. Kakak ipar, bawa keluarga Gu penting sekarang. Bu, jangan hancurkan kuil. Ada solusi lain nggak? Gak ada jalan lain lagi. Mereka terjebak di bawah kuil, harus ledakan batu. Kalau gak, mereka bakal mati semua. Udara di dalam udah mulai habis, kita gak punya waktu lagi. Gu Qingkan. Hormat tradisi penting, tapi hidup lebih berharga. Q kecil. Jangan ledakan. Hormat paman kedua dan besar. Si Tuyan, kamu ini iblis. Berani bom kuil leluhur? Aku usir kamu dari Gu. Kalau kamu tidak ganggu Gu, kamu merasa tidak puas kan? Ingin hancurkan Qingkan. Ingin hancurkan leluhur keluarga Gu. Herdue, Gu tidak butuh menantumu. Aku akan hancurkan aula nenek moyang. Hancurkan aula nenek moyang. Gu Qing'an akan meninggalkanku akibat tekanan klan. Si Tuyan, kamu mengatakannya. Beranikah kamu hancurkan aula nenek moyang? Keluarlah dari keluarga Gu besok. Kataku, siapa yang punya hak menyalahkanku? Tidak ada yang lahir hina. Semua hidup patut dihormati. Dengarkan, hari ini aku Si Tuyan. Menyelamatkan nyawa. Kamu. Setuju. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, teman. Semua orang silakan bangkit. Terima kasih banyak, Nyonya. Kamu wanita jahat Qingkan. Ajukan perceraian. Qingkan, kalau kamu hormati pamanmu, ajukan perceraian dan usir dia dari Gu. Cepat bawa surat cerai ke sini. Diam. Pelayan tertindas di Gu. Berita ini bakal mempermalukanku. Ibu ini demi reputasi saya, terima kritik warga Gu. Nyonya. Gu Qingkan. Tanda tangani ini. Tanda tangan. Tanda tangan Jenderal. Di bawah leluhur ditemukan prasasti makam Jenderal Ling Xiao. Jenderal Ling Xiao. Dia adalah seorang wanita biasa. Membantu Kaisar Taizu membangun kerajaan. Tolak ketenaran. Jenderal Ling Xiao tersembunyi di kalangan rakyat. Kaisar mencari keturunan mereka. Gelar markis akan diberikan. Cepat lihat. Keluarga Gu adalah keturunan Jenderal Ling Xiao. Kaisar akan memberi gelar pada keluarga Gu. Kita akan menjadi pangeran penjaga bangsa. Inilah Nyonya, membawa keberuntungan keluarga Gu. Nyonya, keluarga Gu. Gemilang. Istri jenderal membawa cahaya. Dengar. Ini semua salah paham. Aku adalah dosa keluargaku. Meledakkan tempat. Rumah leluhurku hancur. Cepat
minta Gu King An pisah denganku. Jangan pura-pura. Anda bukan dosa keluarga Gu. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga Gu. Leluhur keluarga Gu akan melindungi kami, damai dan harmonis, untuk selamanya. Mari pergi. Kaisar memberikan dekrit. Jenderal Ling Xiao bijaksana. Keluarga Gu mewarisi moralitas Jenderal Ling. Kaisar terhibur. Dekrit diberikan. Gelar diberikan. Gu King An jadi Markisen Guo. Pemuda Gu. Tradisi turun-temurun. Semoga Kaisar panjang umur. Markis Zhen Guo. Terima dekrit 8. Acara hari ini sukses besar. Terima kasih tindakanmu. Keluarga Gu dapat kesempatan ini. Simbol kepemimpinan. Ambil ini. Mulai sekarang, pimpin keluarga Gu. Nenek percaya padamu untuk kemajuan keluarga Gu. Nana, Saya tidak bisa menerimanya. Simpanlah. Saya pulang istirahat. kenapa hubungan semakin renggang? Pak Jenderal, prasasti Anda sudah siap. Mengapa sombong? Itu cuma keberuntungan belaka. Apapun alasannya, kamu tetap tidak tahu apa-apa. Menurut saya, mungkin lebih baik jika Nyonya Jenderal yang membacakan prasasti ini. Oh, mengapa ini terasa akrab? Bagaimana melafalkannya? Siapa sangka istri jenderal tidak bisa baca. Membuat tertawa. Nyonya rajin baca buku. Saya bantu. Sepanjang hidupku, bantu Kaisar memperluas, menyelamatkan rakyat. Kaisar sukses, pensiun urus keluarga, melayani suami, didik anak. Suami dingin. Suami tak tulus, cerai dengan jasa militer. Didik anak sendiri, semuanya sukses. Hati lega. Generasi muda. Ikuti ajaran leluhur. Tetap teguh pada prinsipmu. Tetap teguh pada prinsipmu. Layak Jenderal Ling Xiao. Pandangan luas. Baru pertama kali terjadi. Ulangi sebelumnya. Katakan lagi. Anak-anak keluarga. Ikuti aturan leluhur. Sebelumnya lagi. Syukur satu anak sukses. Hati lega. Lebih jauh lagi. Suami tak tulus. Putuskan cerai. Betul, cerai. Bisa raih prestasi militer, lalu cerai. Iya, prestasi militer, lalu cerai. Pangeran Mahkota hadir. Hormat Pangeran Mahkota, skip upacara. Nona Situ, penyelamat saya tak usah berterima kasih. Apa tujuan kunjungan yang mulia? Saya datang untuk memperingati keluarga Gu. Prasasti Ling Xiao ditemukan, gelar diwarisi. Panggil pengawal. Bawa ke depan. Wah, banyak harta. Nyonya, jangan terpikat oleh kesan luarnya saja. Barang indah tak sebanding dengan hatiku. Tidak sebanding. Terima kasih, Yang Mulia. Yang mulia, silakan bicarakan langsung kepada saya. Yang mulia statusnya tinggi. Hubungan dengan istri. Tidak sesuai aturan. Astaga. Nona Situ, prasasti Jenderal Ling Xiao masih suka. Anda persiapkan khusus.
membantu Anda keluar dari masalah. Yang Mulia Pangeran Mahkota, waktunya sudah larut. Menemani istri, bersama beristirahat. Yang Mulia Pangeran Mahkota, lebih baik kembali ke istana. Nyonya Situ, Nyonya Situ, Nyonya Situ, segala tentang Anda. Siap melakukannya untuk Anda. Melakukan segalanya. Segala tentang Anda. Menangani semuanya. Yang Mulia Pangeran Mahkota, istri saya tidak bergantung pada siapapun. Ibu sebaiknya hindari orang bermaksud buruk. Jenderal, Nyonya tidak peduli. Berpaling dengan tegas, seperti telah memutuskan. Keputusan apa? Untuk mengabaikan Pangeran Mahkota. Oh. Sesuai dengan nyonya saya. Tidak terpengaruh oleh omongan. Apakah Nyonya bermaksud ini? Tentu. Bagaimana memperoleh jasa? Jangan bergerak. Tolong. Diamlah. Diamlah. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Diamlah. Betul juga. Perampok yang menculik saya dulu. Orang asing dari luar. Ke Gunung Husiao. Penjahat menguasai wilayah. Pemerintah gagal lawan pemberontak. Kaisar berjanji, basmi pemberontak dapat penghargaan. Jika saya basmi pemberontak, dapat penghargaan. Saya berhak cerai. Kalahkan pemberontak. Yang terpenting adalah ibu dan anak tersebut. Saya harus memperoleh kepercayaan mereka. Xiao Qiu, pergi. Bawa semua buku di daftar ini. Ya, Nyonya. Jenderal, Mengapa datang? Bukankah aku minta kamu memantau gerakannya di sana? Nyonya mulai aktif dan fokus membaca buku. Membaca buku. Oh, saya sudah tahu. Nyonya ingat saya. Dia membaca karena saya. Jenderal, apa alasannya? Karena saya bilang dia harus banyak baca. Buku apa yang sedang dia baca? Kitab Hukum Liang. Kenapa Nyonya membaca buku ini? Sudah jelas, pertama, dia ingin dirinya patuhi hukum Liang. Jadi istri baik karena pernikahannya susah. Selalu berhati-hati dan siaga. Poin kedua. Apa poin kedua? Ajin, jawab jenderal. Siapa yang membuat versi hukum ini? Anda, Pak Jenderal. Maka dari itu, istri pilih buku ini buat belajar. Bermaksud, ucapkan cinta kepada saya. Halaman 1 ada 1000 kata. Saya tidak tahu 999 kata. Saya harus belajar baca dulu. Fiatio, bawakan buku-buku tentang belajar membaca. Banyak. Saya sudah hafal buku ini.
Langkah pertama, selamatkan orang. Siap, Q. Kita keluar sekarang. Nona. Pak Jenderal, Nyonya akan kemana? Kemanapun. Semua pasti untuk membuatku senang, cepat ikuti. Benar. Pak Jenderal. Jenderal, kenapa Bu datang ke warung ini pagi-pagi? Tulisan di depan mana? Ding Siang Ge. Pada. Ini restoran kesukaan saya. Ada lotus goreng manis. Rasa masakannya lembut dan elegan. Ini makanan favoritku. Nampaknya, Bu datang kemari pasti ingin ajak makan. Anda berhenti memukul dan berani melarikan diri. Kalian layak dihukum karena menjual ibumu berkali-kali. Akan bunuhmu karena menyia-nyiakan makanan. Kamu tahu nggak kalau jualan perempuan dan anak-anak itu ilegal? Siapa yang suka campur tangan, saya katakan padamu. Semua ini legal menurut undang-undang, mereka budak saya. Bisa lakukan apa saja. Budak-budakmu. Oke, kalau kamu bilang mereka budakmu. Mana kontraknya? Tunjukkan. Orang mencari masalah. Saya yang membawa ibu dan anak ini, tidak ada kontrak saya. Tidak ada kontrak. Karena tidak ada kontrak, mereka bebas, jangan hina atau pukul mereka. Perbuatanmu telah melanggar hukum. Apa hukum itu? Coba sebutkan hukum apa yang aku pelanggaran. Kamu cuma ngarang-ngarang. Buku 5 halaman 7, larangan memukul dengan niat jahat. Penjual perempuan dan anak-anak cambuk 50 kali. Siapa tahu benar atau salah? Ada yang bawa buku hukum kalian nggak? Aku punya di sini. Buka halaman 257, baris ketiga. Benar juga, persis seperti kata si cewek. Nyonya memang pintar sekali. Pak Jenderal, istrimu mulutnya licin banget. Sudah dengar kan? Buruan lepasin dia. Seri ini kok kayak kenal ya? Kayaknya istri jenderal. Siapa kamu? Ternyata istri jenderal dari rumah Zen Guogong. Siapa sih yang nggak tahu kamu dulu? Ngarep Jenderal Kaihang. Nggak cuma itu, kamu paksa dia nikahin kamu. Kamu nggak tahu apa-apa, cuma ibu rumah tangga, tapi berani halangi rezeki aku. Hosewef gimana? Siapa bilang nggak bisa ngerti hukum? Mulutnya pedas, aku katakan padamu. Sepupuku orang terdekat Jenderal Sam Fujiang di ibu kota. Semua tahu istrimu cuma dekorasi di rumah jenderal. Aku laporkan ke sepupuku. Jenderal akan atur segalanya. Pelanggaran kaisar saja dihukum, apalagi bawahan. Kamu percaya? Jenderal takkan tutupi kesalahanmu. Bodoh kau. Jangan takutkan. Dengarkan baik-baik. Takkan mudah gentar. Hari ini aku ajari kamu. Lihat jenderalmu selamatkanmu. Astaga! Lepas dari sini. Jenderalku pergi. Istri jenderal dan Chu Feier tak bersalah. Tidak ada pelanggaran, jangan percaya gosip. Aku tegakkan hukum secara adil, takkan melindungi penjahat, penista hukum kerajaan. Cepat bangun. Jangan khawatir, sekarang tak ada yang akan menyakitimu lagi. Nanti. Apakah benar tidak ada yang akan menyakiti kami lagi? Selama aku di sini, aku lihat kalian lemah. Mungkin orang itu, dia tak pernah berimu makan, tapi aku datang untuk makan. Kalau kalian mau, ikut saja denganku makan. Terima kasih, Bu. Setelah makan, aku antar kalian pulang. Ayah. Pak Jenderal, bukankah tadi Anda bilang Ibu mengundang Anda? Kamu ngerti apa? Sikap jagoan, lihat salah langsung bantu. Karena nurani dan kebaikan. Lagi pula, pasti makanan ini untuk saya. Cuma sekalian ajak mereka yang kesepian. Tapi Pak Jenderal, Ibu sudah pergi. Dia juga gak nunggu. Ayo cepetan.
Gak usah formal, santai aja ya. Nyonya, suaminya datang. Pak Jenderal, ibu juga gak peduli sama kamu. Kamu ngerti apa? Masakan selanjutnya pasti semuanya enak buat aku. Nyonya, Makan diam, tidur tenang. Mungkin Jenderal belum mengetahui etika dasar ini, ya. Hidangan andalan pavilion Dingxiang, silakan santai saja. Terima kasih Nyonya, kami urus sendiri. Beruntung Anda hadir. Kebaikan ini tak terlupakan. Kami akan membalas budi Anda. Tidak usah membalas, hidup wanita di luar sulit. Lagi pula, Anda punya anak yang lucu, jadi fokuslah pada perawatan Anda dan putra Anda. Terima kasih, Nyonya. Makan nasi. sayang, aku juga lapar. Istriku, sajikan makanan. Ini juga. Kamu ada di mana-mana. Astaga. Jenderal tidak boleh pedas. Kamu ngerti apa? Ini demi kesehatan saya. Udara lembab. Detoks racun. Makan lebih banyak. Hajin, bawa nasi. Saya sini. Air datang. Air sampai. Silakan minum. Ajak dia. Makan dulu. Kembali sebentar. Tunggu sebentar. Nikmati makanan. Cukup makan. Orang percaya saya, antar pulang. Terima kasih, Bu. Baca hukum untuk menyelamatkan kalian. Ibu dan anak harus selamat. Bisa tumpas. Kita pasti bertemu lagi. Tinggal setengah bulan lagi. Sekarang saatnya semua harus berhasil. Kuasa keluarga saya sekarang diambil alih. Malu sekali kalah dari dia. Saber, cepat bantu kakak mencari solusi. Kita harus mengusir wanita tak pantas itu dari keluargaku. Fata, kamu tahu soal perampok itu? Mereka sangat kejam. Kabarnya ganas. Kita hanya perlu membawa si Tuyan ke tempat yang sering didatangi oleh perampok. Kehilangan kesucian, kakak Gu tak mau wanita kotor. Akan diusir tanpa ampun. Pola. Lakuin kayak kata. Langsung kerjain. Lagi cerah banget nih cuacanya. Ikutan jalan-jalan yuk adek. Setuju. Berangkat. Langkah berikutnya, naik gunung. Ayah. Cewek cantik. Jalur ini buka jalan. Pohon ini. Kalau mau lewat. Bayar biaya lewat. Nggak mungkin kamu nggak tahu aturan di sini, kan? Akhirnya datang. Rencana tidak sia-sia. Keluar buru-buru, nggak bawa barang. Nggak punya duit. Tidak ada uang? Bayar dengan dirimu. Dasar bodoh. Menjadi istri pemimpin kami. Jangan bergerak. Rencanaku hampir berhasil. Luar biasa. Si Tuyen si imut. Namanya akan rusak. Nanti aku bilang pada King Kan. Si Tuyen mempermalukan keluarga. Aku ingin lihat wajah si Tuyen di rumah jenderal. Hah? Ada tikus kecil. Pergi saja, tinggalkan aku. Pergi sekarang. Hah? Kakakku, aku di sini. Ingan, tolong bantu
pergi? Betul, kamu. Maaf Nyonya, saya telat. Bukan Gu King kan? Kenapa kamu bikin repot? Nyonya, ini buat apa? Kondisi mendesak. Ulang dulu, baru bicara. Ayo, tidak pulang. Nyonya, tenanglah. Jangan khawatir. Aku di sini, mereka tidak akan menyakiti selai rambutmu. Kau cedera. Biar aku balut lukamu dulu. Situasi berbahaya. Istriku peduli padaku, aku sudah puas. Boleh. Terima kasih, Nyonya. Sudahlah. Tunggu bantuan di sini, aku duluan. Nyonya, jangan! Penjahat itu masih dekat. Nyonya begitu cantik bisa membuat dunia terpesona. Penjahat tahu, pasti ada masalah. Aku datang untuk menangani para penjahat. Mengapa kamu begitu peduli pada mereka? Apakah kamu tertarik pada otot mereka? Tenang saja. Kasih aku waktu. Aku mampu juga. Ngomong apa sih? Aku datang untuk basmi penjahat. Serius? Tidak bisa, Nyonya. Penjahat-penjahat itu sangat biadab. Kerajaan saja tak bisa menghadapinya. Hanya seorang perempuan. Seperti masuk bahaya. Kenapa hanya seorang perempuan? Menurutmu, haruskah aku lemah dan bergantung padamu? Langsung bertindak. Saya memang sengaja direncanakan untuk diculik oleh para perampok. Kalau bukan gara-gara kamu, rencana saya sudah berhasil. Nyonya, Jangan halangi saya. Kamu bulat tekad, aku dukung sepenuhnya. Aku yakin dengan kecerdasanmu, pasti ada rencana sempurna. Dengan kecerdasan dan keberanianmu, lebih hebat dariku. Bersama, kita bisa lakukan apa saja. Aku akan selalu mendukungmu dari belakang. Kamu bisa maju tanpa ragu. Aku akan melindungimu apapun terjadi. Aku kumpulkan pasukan dan tunggu perintahmu di bawah gunung. Jika butuh, saya bawa pasukan ke gunung. Tidak perlu. Nyonya, saya khawatir pada Anda. Keputusan naik gunung sendirian, bagi saya, benar-benar sulit. Gu King kan, dia khawatir tentang saya, khawatirku. Saya menerima sinyal asap ini. Namun, Anda harus janji tidak merusak rencanaku. Jangan khawatir. Percaya kamu, aku pergi. Para ksatria, kalau ada masalah, bicaralah dengan si Tuyan, istri jenderal terkenal. Di sini, dia yang paling berkuasa. Benar, biarkan dia di sini, lepaskan kami, dan kami akan memberikan banyak emas. Tampak tenang. Berbeda dengan 3 orang memohon ampun. Ini cukup seru. Tidak takut. Apa yang perlu ditakutkan? Tujuan saya kali ini, agar kalian menyerah damai. Menyerah damai. Banyak orang Daliang datang bertahap. Belum ada yang berhasil. Saya ingin tahu bagaimana seorang wanita bisa meyakinkan perampok pembunuh. Bagaimana meyakinkan perampok pembunuh? Saya berani datang. Semua sudah dipersiapkan. Tahu kalian awalnya terdesak. Tidak ada jalan keluar. Menerima perlakuan tidak adil hingga jadi perampok. Hanya bisa merampok untuk bertahan hidup. Hidup seperti siput. Bukan solusi, bukan? Oh, mari kita bicarakan. Gunungnya sederhana. Kalian tidak bisa mandiri. Hanya merampok untuk hidup, untuk bertahan hidup. Kedua, iklim kami lembab. Sangat berbeda dari tempat asal kalian. Beberapa hari ini, banyak yang tidak sesuai. Sulit bertahan. Masih ada lagi. Ini poin terpenting. Kesabaran pemerintah sudah habis terhadap kalian.
Tentara akan memusnahkan kalian. Di Daliang muncul wanita cerdas. Meski masih muda, pandangan dan pengetahuannya luar biasa. Memiliki kemampuan istimewa. Terlalu berlebihan. Daripada menunggu mati, patuh dan bergabung dengan Daliang. Akan memberitahu Kaisar, kalian dapatkan wilayah. Asalkan kalian tetap setia. Aku janji, kalian hidup tenang. Tahukah kalian, di Daliang ada janji serupa? Hanya kehianatan. Mereka tarik kami turun lalu bunuh semua. Apakah kamu mengira aku bodoh? Di bawah gunung, semua prajurit Gu Qing'an. Jika aku turun, tidak ada mayat utuh. Kamu tahu siapakah diriku? Jenderal Gu yang kamu bicarakan. Dia adalah suamiku. Tenang saja. Tanpa izin, dia tak akan menyerang. Biar si Tuyan dapatkan pujian. Mengusirnya dari rumah jenderal sekarang jauh lebih sulit. Aku akan rusak rencana si Tuyan. Jangan percaya dia. Dia tidak punya suara di rumah jenderal. Jenderal benci wanita lisik ini. Jangan biarkan dia menikah Piala. Seret dia keluar. Ampuni hidupku. Wah, kamu mau kemana? Asap sinyal militer. Tunggu Gu Qing'an. Dia pasti akan segera datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu mundur dari janji. Bagaimana mereka akan membunuhmu? Cepat pergi. Semua orang, jaga di sini. Laporan buruk. Gu Qing'an datang dengan pasukannya. Apa nih? Mustahil. Dia janji tak naik gunung. Kalian pura-pura menyerah, tapi rahasia. Mereka ingin tangkap semua. Ini benar-benar strategi yang luar biasa. Orang Daliang licik. Ada kesalahpahaman. Percaya padaku. Saya datang membantu kalian menyerah damai. Wanita tak bisa dipercaya. Ternyata begitu. Hati wanita itu penuh kebencian, bajingan. Seharusnya tak percaya padamu. Sempat goyah karenamu. Aku akan membunuhmu. Serang dia sekarang. Serang dia sekarang. Diam! Bagaimana bisa? Ingin capaian lalu pergi. Tapi aku tidak ingin membunuhmu. Qing'an. Qing'an! Hentikan. Dia yang menyelamatkanku. Saya dan Xiao Hu diselamatkan oleh orang baik dari para penculik. Raja di Hu Xiaoshan. Semua ini demi keluarga. Kamu selamatkan keluargaku, aku menyerah. Menyerah. Pak Jenderal, tolong selamatkan beliau. Dia memaksa saya menikah dengannya. Pada malam pertama, dia memaksa saya dengan uang. Pada malam pertama, dia memaksa saya dengan uang. Penyebab kematian nenek. 10 cati gula. Semua ini akibat tindakan. Putri beri saya pil emas untuk Letnan Chu. Nona ingin selamatkan ibu tua, Jenderal. Jiangju! Jenderal! Si Tuyan, si Tuyan, si Tuyan. Nyonya, Nyonya. Kinkar. Nyonya, Nyonya. Anda mimpi buruk. Nyonya. Bermimpi. Saya ragu Anda beri pil kepada nenek. Saya percaya Chu Fei'er saja. Akhirnya, menyebabkan kematian nenek dan Anda. Salah saya. Kesalahan saya. Tidak seharusnya beritahu Chu Fei'er. Tidak seharusnya buat Anda menderita. Semuanya kesalahan saya.
Nyonya, Nyonya, maukah memaafkanku? Itu hanyalah mimpi. Tapi rasanya seperti nyata. Nyonya, baik dalam mimpi atau realitas. Maukah Anda memaafkanku? Nyonya, Saya bisa memaafkanmu atas mimpi itu. Luar biasa, Nyonya. Anda sudah memaafkanku. Mari bicarakan sekarang. Gu Qingkan. Anda yang mengatakannya. Kepercayaan adalah inti perkawinan. Renungkanlah apa yang kamu lakukan. Betul sekali, Nyonya. Sudah berjanji sebelum naik. Naik jika melihat flare saya. Kamu baru naik. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nyonya, saya naik karena melihat flare Anda. Takut pada Anda. Masih berbohong? Saya tidak pernah menggunakan flare itu. Ini semua karena kamu tidak berkonsultasi. Kamu selalu meremehkan kemampuan saya, kan? Kamu merasa seorang wanita tidak mungkin berhasil dalam hal ini. Dalam pikiranmu, dianggap menggunakan cara kotor. Wanita jahat yang menyalahkanmu, bukan Nyonya. Tidak pernah buruk tentang Anda. Saya bersumpah tidak meremehkanmu. Hari ini juga tidak pernah melanggar janji. Nyonya, Percayalah padaku. Bagaimana ini terjadi? Apakah aku salah menuduh Gu Qing'an? Nyonya, lihatlah. Antara kita berdua, dari awal hingga akhir, kamu selalu waspada terhadapku. Tidak percaya padaku. Prasasti Jenderal Ling Xiao aku yang meletakkannya. Prasasti Jenderal Ling Xiao aku yang meletakkannya. Namun, Pangeran Mahkota selalu diam-diam berkorban untukmu. Nyonya, aku tidak tahu. Menyentuh hatimu. Nyonya, apakah dada saya terasa sangat dingin? Aku terluka 2 kali oleh pedang. Kamu mengabaikanku. Tidak peduli. Tidak bertanya. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya, Merasakannya sangat panas. Jika angin tahan es, itu tidak pernah berhenti. Tidak bagus. Wangi yang memikat. Merasa bagaimana? Melambai di lautan orang, bergegas lewat. Gu Qing'an, lepaskan aku. Jangan. Hei, kamu. Gu Qing'an. cepat pergi. Nona, Anda selamatkan saya. Saya bantu Anda kenali hati Anda. Buka pintunya. Ini. Ada orang di luar. Aku bantu kamu. Tak usah sekolah. Gu Qing'an. Kamu lagi susah ya? Cepat pergi. Aku nggak mau kamu sakit. Sudah banyak kali dia nekat menyelamatkanku dari bahaya besar. Meski satu rumah, bisa-bisa damai. Kalau kamu lagi benar-benar susah, saya mampu.
Saya bisa. Kamu mau menerimaku. Aku berjanji, Gu Qingkan tidak akan menyakitimu. Si Tuyan, kenapa kamu ragu? Jangan lupa, kau ingin menjauh dariku. Sakit mendalam. King, cahaya. Bunga bermekaran. Bayangan burung hong. Jenderal, aku selamatkanmu. Hehe, ada apa? Datang tepat waktu. Ajin. Terima kasih. Jenderal, hal yang harus kulakukan. Hukuman 20 pukulan. Kenapa, Pak Jenderal? Nyonya, Tunggu, Pak Jenderal. Luar biasa. Si Tuyan, jangan lihat belakang. 3 bulan berlalu, Anda menang. Pasti damai kali ini. Kaisar datang. Semoga Kaisar panjang umur. Terima kasih, Kaisar. Kaisar hormati istri Jenderal berani menyelesaikan masalah Kaisar lama. Wanita sejati seperti Hua Mulan. Kaisar, gelar tertinggi sebagai ibu negara. Hak markis penjaga bangsa. Terima kasih kepada Kaisar. Luar biasa, Nyonya. Saya bangga pada Anda. Terima kasih. Negara damai berkat Anda. Keinginan apa yang belum terpenuhi akan menemani Anda menaklukkan Jingzhou, memandang puncak pemandangan alam indah. Keinginan terakhir saya, aku ingin cerai. Nyonya, apa maksudmu? Aku memang ingin cerai. Siapa yang mau cerai? Aku ya. Kamu mikir apa? Aku bilang aku mau. Si Tuyan, cerai yang kamu dambakan, tapi sulit diucapkan. sulit diucapkan, Nyonya. Tidak ada apa-apa. Pangeran Mahkota tiba. Hormat pada Bapa. Serah pada Pangeran Mahkota. Aku ikut merayakan. Nyonya Situ, aku tak salah pilih orang. Kamu beda dari yang lain. Para perampok kali ini adalah masalah serius untuk Bapak. Tidak disangka Situ ketika kamu tidak bertindak. Bertindak langsung heboh. Yang mulia terlalu baik. Aku kirim hadiah ke pangeran. Apakah yang mulia suka? Suka. Aku selalu membawa seruling ini di sisiku. Aku menyukai semua hadiah dari Nyonya Situ. Jenderal, lihat ini. Pangeran Mahkota sedang menggoda istriku lagi. Jangan anggap aku lemah. Dia terus-menerus menggoda istriku di depanku. Belum pernah melihat orang sejahat ini. Setuju. Apa yang kamu lakukan ini malu besar di depan banyak orang. Nyonya, Anda salah. Antara kami, ribet dengan sopan santun. Lagi pula, Pangeran Mahkota suka dengan kursi milik Nyonya. Pangeran Mahkota memiliki posisi tinggi, kami harus melepaskan. Terpaksa melepaskannya. Permisi, Pangeran Mahkota. Kami suami istri harus duduk bersama. Pangeran Mahkota ingin duduk. Tak bisa menunggu. Aku mengira kali ini si Tuyan si manis kecil itu dikeluarkan dari jenderal. Dicemooh dunia. Dia mendapat kredit tak terduga. Lihatlah Fox Girl itu. Tak punya rasa malu. Dia sudah lupa semua pelajaran. Lakukan. Cahaya matahari cerah.
Bahkan di depan mata kaisar. Dia bahkan bermain sandiwara di situasi seperti ini. Karena dia sangat suka memikat pria, maka saya akan membuktikan tuduhan ini. Aku ingin lihat istri memikat pangeran mahkota. Skandal. Cukup untuk hancurkan nama. Sudah siapkan segalanya. Korset Si Tuyen. Letakkan pada pangeran. Tuduh wanita. Tuduhkan salah besar. Pangeran mahkota. Fei Erlama mencintamu. Gelas ini untukmu. Bukankah ini milik Si Tuyen? Ibu Situ, kamu benar-benar dekat menggoda pangeran. Setia pada kakakku? Ingatlah dulu. Apakah kamu akan menggunakan cara yang sama untuk memikat kakakku lagi? Dia akhirnya berada dalam genggaman kita. Bagaimana dia bangkit kali ini? Apa masalahnya? Selendang saya di sini. Saya yang mencuri ini. Tidak mungkin. Semua orang tahu Si Tuyen mencoba memikat pangeran mahkota. Jangan terus disalahkan, sadarlah. Si Tuyen ingin mempermalukanmu. Selendang ini. Saya mencurinya. Mata. Hati untuk Nyonya. Istri tidak di sisi saya. Sulit tenang. Bagaimana? Antara kami. Urusan kami, jangan campuri. Kakakku, kamu pasti tak mau nama baik wanita itu rusak. Setelah terjadi, harus tanggung akibatnya. Kalau ini urusan intim kalian. Kenapa selendang di pangeran? Yakinkan, ini tidak masuk akal. Alasanmu terlalu dipaksakan. Aku mencurinya. Hah? Aku mengagumi Nyonya Situ lama. Cinta tak terbalas. Melakukan cara buruk. Apa nih? Hah? Apa nih? Kamu suka istriku? Aku mengagumi Nyonya Situ lama. Bagaimana pangeran mahkota bisa mencuri selendang istri pejabat? Pangeran mahkota dikenal murah hati dan baik. Kata-kata tidak hormat. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Bagaimana mungkin pakaian dalam istriku ada di tanganmu? Inilah bukti hormatku pada Nyonya Situ. Fata, Masih ingat aku? Saat kecil, aku suka bermain. Melepaskan layang-layang di gunung. Kakak membantu mendapat layang-layangku dan menenangkan aku. Sepertinya aku ingat sesuatu yang mirip. Anak gemuk itu dulu adalah kamu. apakah Nyonya masih ingat masa kecil kita? 7 tahun, hampir tenggelam. Kamu menyelamatkanku tanpa peduli apapun. Selain itu, kamu melakukan respirasi mulut ke mulut padaku. Apakah Nyonya masih ingat? Aku benar-benar tidak ingat. Nyonya pasti bingung. Sejak kecil, kami tumbuh bersama seperti saudara kandung, tidak pernah terpisahkan. Semua ini hanyalah omong kosong untuk menarik perhatian Nyonya. Jenderalku, kau omong apa yang ngawur? Nyonya Situ sepertinya tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia. Kenapa harus melepaskannya? Menurut saya, masalah pangeran mahkota adalah kebohongan. Nyonya Situ masih ingat dengan jelas. Tidak mungkin putusan sendiri. Pangeran mahkota sebaiknya hormati Nyonya Gu. Dia adalah suamiku. Pangeran mahkota, gadis belum menikah. Terlalu berlebihan. Ini kurang tepat. Pangeran mahkota? Panggilan apa? Pangeran mahkotaku, kalian salah paham inti masalah. Prioritas utama harus dipahami. Apakah Si Tuyen melanggar norma dan memikat pria kami? Siapa yang tidak tahu malu? Fata, apakah kamu melupakan hal itu? Bagaimana kamu jadi istri jenderal? Kamu berani memukulku? Aku pukul kamu.
Selapan ini karena kamu mencuri bom asapku dan ingin membunuhku. Selapan ini kamu tidak malu dan menyakitiku. Tamparan ini Kamu ingin bunuh Nenek. Tidak sopan. kenapa dia bisa tamparan ini untukmu. Rusak kehormatan saya. Situyan, lakukan apa? Kamu berani melawan. Kamu hanyalah seorang wanita jahat. Oh, hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu wanita jahat. Situyan, lakukan apa? Aku kakak iparmu. Kamu berani memukulku. Hanya kamu. Apakah kamu layak? Yander, kamu adalah menantu yang baik. Sejak kamu datang ke keluargaku, hal baik terus-menerus datang. Keluargaku baru pertama kali melihat menantu besar, King Kan menikahi kamu. Keberuntungan dari kehidupan lalu. Nenek benar. Dapat istri seperti ini. Apalagi suami minta. Hasil bersama, bukan individu. Kami juga berjuang. Jangan anggap saya mudah ditipu. Saya sudah mengetahui segalanya tentang apa yang terjadi. Kalian bersekongkol dengan penjahat. Mereka ingin membunuh cucuku. Hati kalian kejam. Kamu sudah lama di keluargaku. Saya pertimbangkan untuk cucu sulung. Saya percayakan pengelolaan rumahku padamu. Semua keputusan di rumah ini ada di tanganmu. Apa yang kurang? Bagaimana denganmu? Keluargaku menerima kamu. Kami besarkanmu seperti putri sejati. Kamu diperlakukan seperti putri. Inikah balasanmu kepada keluargaku? Nenek, cucu tahu salah. Kesalahan sesaat. Saya bersumpah tidak akan pernah lagi menyakiti kakak ipar. Nenek, ampuni kami karena kami masih muda dan belum tahu banyak. Apapun kata kakak, saya taati. Kakak ipar. Istriku adalah garis batas saya. Tidak akan ditoleransi. Jangan sakiti istriku. Apa yang kamu rencanakan dengan Jufeir? Kalian tahu posisi keluargaku. Tidak akan ditoleransi. King Pan, meskipun tidak ada prestasi besar, saya telah berkorban selama bertahun-tahun di sini. Jangan perlakukan buruk. Kakakku, tolong ampunilah aku. Ini rumah saya. Saya tak bisa pergi. Lihatlah, karena kami telah bersama sejak kecil. Tolong ampunilah aku. Adik perempuanku, kesalahanku. Saya sungguh menyesal. Saya janji, kalau kamu tak mau melihatku di sini, aku pasti akan menjauh. Tolong minta King An ampuni aku. Pukul aku jika mau. Kamu bisa hina aku sekalipun, tapi jangan sampai usir aku dari sini. Saya tidak bisa pergi. Ampunilah saya. Aku, si Tuyan, bukan tipe orang yang mudah memaafkan. Hati kalian seperti ular. Sering kalian menyakitiku. Semua insiden itu, aku belum pernah lupa. Hukuman ini kalian pantas dapatkan. Baiklah. Kalian sudah menyesal. Lakukan hukuman keluarga. Jin. Oh, bawa mereka pergi. Yander, King An, kalian melewati banyak hal. Kini kalian sudah tahu isi hati masing-masing. Mari bersatu, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Benar. Gu King Kan, malam ini datanglah ke kamarku. Luar biasa. Kita sudah lama menikah. Akhirnya ia izinkan saya masuk. Saya harus benar-benar siap untuk ini.
Ajin, baju mana yang cocok? Ini cukup bagus. Anda akan tampak gagah. Kalau Nyonya tidak suka hitam, Bagaimana kalau yang ini? Yang ini pasti cocok karena baju Nyonya biasanya berwarna cerah. Pakai ini, pasti disukai. Ajin, saya baru sadar. Mata kamu ternyata cukup tajam. King Pan, hari ulang tahunmu. Ini mie panjang umur buatanku. Coba, bagaimana rasanya? Terima kasih, Nyonya. Ini hari ulang tahun paling senang. Oh ya, kamu telah menyelamatkanku dari masalah. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Kami suami istri. Kita harus saling mendukung. Membantu istri adalah hal wajar. Itu adalah tanggung jawab kita. Oh iya, antara aku dan Pangeran Mahkota. Tidak ada apa-apa. Nyonya, aku sudah tahu semuanya. Banyak cobaan kita lewati bersama, baru bisa saling memahami. Yang penting hidup bahagia ke depan. Tidak ada yang penting. Aku ingin menceraikanmu. Itu benar. Nyonya, tadi semuanya baik. Kenapa tiba-tiba cerai? Apakah kamu masih ingat mimpi burukmu? Di sana, aku dikhianati oleh Chu Feier, nenek meninggal. Dan aku mati dalam penderitaan. Ini bukan mimpi. Semua benar. Serius? Faktanya, semua itu benar-benar terjadi pada kita di kehidupan lalu. Dewa memberiku kesempatan ulang, jelas. Butuh syarat tertentu. Wah itu, dalam 3 bulan aku harus menceraikanmu. Kalau tidak, aku bakal mati. Kalau begitu, kita harus pisah baik-baik. Benar. Esok adalah batas akhir kalau kita tak pisah baik-baik. Nanti aku akan mati. Nasib memisahkan kita. Pisah damai. Aku percaya. Kita saling cinta. Pasti bisa. Bersama seumur hidup. Percaya kamu. Meski hari ini kita tanda tangan cerai. Meski pisah hidupku untukmu. Kamu akan jadi istasiku. King Pan, terima kasih. Tugas pemisahan selesai. Bisa terus hidup di dunia ini. Mana? Sudah pisah dari Yanir. Luar biasa. Akhirnya kakak Gu berpisah. Bukankah kamu merasa aneh? Kemarin mereka begitu mesra. Hari ini mereka bercerai dan rasanya setelah pisah. Mereka gembira. Tunangan mahkota tiba. Hukum Laut Timur. Sepasang mutiara malam. Kain berkilau. Gelang emas wewangian. Nyonya Situ, saya sudah menunggu lama, akhirnya kamu bebas. Saya datang melamar dengan tulus. Tidak dihargai oleh Gu King An. Akan saya hargai. Yang mulia Pangeran Mahkota, kami sudah berpisah. Tapi dalam hatiku, selalu istriku. Merasakan sama. Tidak ada yang boleh mendekatinya. Gu King Kan, kamu tidak punya hak bicara begitu. Aku Pangeran Mahkota. Aku tidak butuh kamu memberi arahan atau kritik. Aku akan melamar Miss itu hari ini.
Tidak mungkin. Selama hidup, hal ini tidak terjadi. Apakah Miss itu yang memutuskan? Nyonya, beritahu dia. Apakah di hatimu hanya ada aku? Menjengkelkan. Selalu memikirkan cara menggoda pria. Kami sudah berpisah, malah membuat dua pria tergila-gila padanya. Seorang wanita tanpa rasa malu harus direndam dalam keranjang. Yang Mulia Pangeran Mahkota, hal-hal ini ambil kembali. Aku tak pernah mencintaimu. Di dalam hatinya si Tuyan. Hanya Gu Qingkan. Sudahkah Anda paham? Sebagai pangeran mahkota, namun istri saya tidak menghargaimu. Apalagi, pangeran mahkota tidak akan melakukan mencuri istri. Saya dipahami. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Tadi katanya begitu. Karena nenek di sana, dia khawatir. Bukan tidak suka Anda. Suka. Datang besok di ding siang. Aku yakin situ masih peduli padaku. Besok tengah hari, bertemu di Menara Ding Siang. Apa yang Gu Qing'an lakukan? Setiap hari bertemu, kenapa di Ding Siang? Tidak punya malu. Coba ciumlah kakimu sendiri. Faber, apakah ini aman dilakukan? Tentu. Setelah mereka semua datang, wewangian sudah cukup. Pasti berhasil. Hari ini, aku penasaran bagaimana si Tuyan bisa lepas dari perangkap ini. Aku pasti akan membuatnya malu di depanku. Biarkan Qingkan lihat apa sebenarnya isi kepala si Tuyan. Kita ini memanfaatkan situasi. Beritahu dia dengan suara pelan. Dengan otak sebodoh itu, metode curang. Mau menjebak saya lapor jenderal? Saya siap. Silakan nikmati. Kerja keras sehari. Nikmatilah hasil kerja kalian sendiri. Mei Tian. Kenapa kamu keluar dari ruangan ini? Jangan masuk, ada masalah. Ada masalah. Ruangan ini diracuni oleh orang tak dikenal. Mereka pasti mau bikin nama saya hancur. Ini balasan atas perbuatan mereka. Inilah akibatnya. Rasakan akibatnya. Yuk, minum teh dulu. Nanti kita cek hasilnya. Kenapa pangeran ada di sini? Mengapa demikian? Pangeran! Kenapa kalian di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berani memfitnah saya.
Sungguh memalukan. Kenapa bisa begini? Seharusnya orang lain yang ada di sini, bukan kami. Si Tuyan seharusnya di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Betul sekali. Melihat kalian berdua mencurigakan. Baru saya tahu kalian berniat menjatuhkan nama baik saya. Jika sudah begitu, kalian menanam biji ini, maka kalian harus menerima hasilnya. Makanya, saya sudah mencampur racun ke dalam teh kalian. Mengira kalian hanya panggil pelayan. Siapa sangka, kalian berdua sangat berani melawan pangeran. Balasan untuk perbuatanmu. Bukan si Tuyan, tapi kalian berbohong, Pangeran Mahkota. Mereka pakai nama saya menipu Anda. Mereka tipu saya pakai nama jenderal. Saya selalu merasa aneh, kenapa dia mengundang saya ke Dingxiang Tower? Nyali kalian besar. Kalian menipu 3 orang cara sama. Hukum mati pun tak berlebihan. Saya lapor ayahanda dan ibunda tangkap kalian. Ampuni kami, Yang Mulia. Keluargaku setia, suamiku mati menjaga perbatasan. Jangan lakukan ini. Keluargaku penuh kesetiaan. Guming An sangat berani. Saya sudah mengetahuinya. Ini tidak berkaitan denganmu, wanita jahat. Dan kakakku, dia gugur di medan perang. Ia harap aku dilayani baik. Ampuni saya, Yang Mulia. Jika tidak, kakakku di dunia lain tidak akan damai. Tidak pantas menyebutnya. Jika dia tahu dia punya adik sepertimu, dia pasti tidak akan damai. Melakukan dosa besar. Reputasi keluarga dan Nyonya Situ penting. Pengawal akan membunuh kalian diam-diam. Mayat kalian dibuang di pemakaman umum. Saya marah. Pangeran Mahkota. Mereka adalah janda dan saudara dari pahlawan. Jika orang yang berniat buruk mengetahuinya, itu bisa merugikan Anda. Bagaimana kalau kita coba cara lain? Ya, benar. Yang Mulia, jadikan saya selir di Istana Timur agar saya tidak mati. Pangeran Mahkota. Keinginan mustahil. Kalian telah melakukan dosa besar. Tidak mungkin menerima kalian. Pangeran Mahkota, menurut saya, aisahkan mereka ke Ningguta seumur hidup. Baiklah. Lakukan saja. Bawa mereka pergi sekarang. Langsung bawa mereka keluar. Yang Mulia, ayo pergi. Berangkat. Yang Mulia. Yang Mulia. Setelah ini, saya semakin tidak pantas untukmu. Saya sudah tahu. Tidak tahu mengapa kalian sudah berpisah. Hubungan kalian lebih baik dari sebelumnya. Baiklah. Mulai sekarang, aku tidak akan campur tangan lagi. Yang Mulia sangat bijaksana. Mohon patuhi janji Anda. Harus memenuhi janji. Gu Qingkan, kalau aku tahu kamu mengabaikan Nyonya Situ, Aku pastikan kamu akan menyesal jika sampai melakukan itu. Jangan khawatir. Kurung dia, syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau terjadi sesuatu padamu, akan menyesal seumur hidup. Tenang saja, tidak ada masalah kan? Sudah larut, ayo kita masuk ke kamar.